Ya sudah, ya. Oke. Jadi ini Pak, aplikasi sementara karena untuk bridgingnya itu belum jalan karena kemarin untuk API-nya dari BPJS itu sempat dibobol orang. Jadi ini sementara ditutup dulu seperti itu, baru diperbaiki dari sana. Dan nanti untuk sementara kalau misalkan dari BPJS tetap belum bisa, nanti saya usahakan buat dummy data dulu gitu Pak. Untuk di skripsi saya itu ada beberapa fitur program. Yang pertama data master. Untuk data master sendiri ada data pasien, kemudian ada data dokter, data poliklinik, kemudian ada untuk cara pembayaran tidak, Pak. Data diagnosa, kemudian ada data tindakan. Oh, sorry, data obat, Pak. Nah, untuk data pasien ini data tersimpan pada aplikasi klinik. Kemudian ketika registrasi rawat jalan, di sini ada dua jenis kunjungan. Yang pertama ada kunjungan lama, kemudian ada kunjungan baru. Bedanya untuk kunjungan lama itu yang berkunjung adalah pasien yang sebelumnya sudah terdaftar. Nah, di sini ada cara bayar yang membedakan antara sistem offline atau sistem mandiri dengan sistem yang bridging itu di jenis cara bayar, Pak. Kalau di sini ada cara bayarnya umum, di sini tidak ada verifikasi data yang mana data tersebut diambil dari Piker BPJS. Tetapi kalau di sini ada cara pembayaran BPJS, di sini ada tambahan verifikasi BPJS. Nanti ketika kita validasi kemudian disimpan, selain menyimpan di data aplikasi klinik, juga langsung menyimpan ke Piker BPJS. Namun mohon maaf sebelumnya saat ini belum bisa Pak, karena untuk API-nya juga belum disiapkan dari BPJS. Ini misalkan saya daftari satu orang dulu. Nah, di sini ketika kita pilih BPJS, kemudian divalidasi, misalkan ini bisa terkirim, nanti di sini akan tampil data yang ada di BPJS. Jadi kita bisa cek apakah pasien itu kartunya masih aktif atau dalam masa belum bayar atau yang lainnya. Kemudian untuk vaskesnya ada vaskes sesuai dengan klinik pasien tersebut, yaitu klinik Mutiara Bunda di sini, atau mungkin klinik di luar vaskes pertama tersebut. Nah, kemudian untuk cara bayar umum, ini tanpa dengan adanya validasi, karena kita coba untuk yang umum dulu, Pak. Nah, di sini ketika data berhasil disimpan, kita bisa cetak label pasien tracer. Tracer itu adalah sebuah data atau cara mudahnya adalah kartu kendali untuk mencari dokumen rekam medis pasien. Itu bisa dicetak. Kemudian setelah itu, di sini adalah kunjungan atau daftar pasien yang sudah berkunjung. Kemudian di sini ada pelayanan yang dilakukan oleh dokter. Nah, ini kalau belum diverifikasi atau belum terkirim ke BPJS, ini statusnya pending. Kemudian kita layani untuk pasien tersebut dengan cara di sini ada beberapa isian untuk pemeriksaan. Kemudian di sini status pulang. Kalau di sini tadi adalah statusnya BPJS atau cara bayar BPJS, ini bisa dirujuk lanjut. Kemudian di sini nanti milih rujukan. Namun karena ini pasien umum, maka tidak bisa dirujuk menggunakan bridging tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk laporannya, di sini ada laporan kunjungan rawat jalan. Kemudian ada laporan indeks penyakit. Yang mana di sini setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian diberikan diagnosa, nanti diagnosa tersebut akan direkap menjadi rekapitulasi 10 besar penyakit yang paling umum. Ini contohnya
Saya ada kebetulan ada data dari 2019 sampai 2021. Di sini ada supervision of other normal pregnancy itu sebagai peringkat satu untuk penyakit terbanyak. Jumlahnya 10 kasus. Seperti itu. Demikian Pak Eko. Mungkin ada yang perlu dibahas Berarti Pak Eko. yang integrasinya ke BPJS belum bisa ya? Belum bisa Pak, karena BPJS sendiri masih perbaikan karena habis dihack orang Pak. Hmm. Terus nanti solusinya gimana kalau memang pas waktunya ujian ternyata BPJS belum buka? Kalau misalkan nanti nggak bisa, nanti saya minta beberapa data Pak. Kalau diizinkan data nanti saya buat API sendiri yang mana di situ ibaratnya sebagai ini Pak, servernya BPJS seperti itu. Kemudian Hmm. dibridgingkan dengan yang ada di sini. Jadi siapkan ya nanti. Cuma misalkan Iya. satu waktu apa BPJS-nya belum siap, jadi kan kamu harus Iya. mempersiapkan itu. Kalau ini programnya BPJS Pak. Hmm. Kalau misalkan di sini tadi sudah bisa terdaftar, nanti bisa masuk ke data BPJS di sini. Program BPJS-nya selesai. Bisa, ini bisa diakses. Tapi untuk API-nya belum bisa. Ini kalau langsung dari BPJS. Ya, itu kan BPJS-nya. Ya, Di klinik Bunda Mutiara kan ada, dia punya aplikasi untuk akses ke BPJS ya, iya. untuk mengecek itu ya. Sebenarnya untuk aplikasi kalau misalkan belum bridging, Pak, jadi klinik itu mendaftarkan pasien dua kali. Yang pertama menggunakan Hmm. aplikasi ini, yang kedua menggunakan aplikasinya BPJS yang ini. Kenapa ya dua kali ya? Iya, karena ini yang dari BPJS untuk ngeklaim biaya pelayanan dan lain-lain itu, Pak. Kalau yang ini tadi untuk di rumah sakitnya ya, di kliniknya sendiri ya, data untuk di kliniknya ya. Ya kalau ini nanti kalau bisa bridging, data udah masuk ke sini otomatis, Pak. Jadi nggak perlu Sudah input masuk, tidak lagi. perlu input dua kali ya. Iya, Iya, cukup tidak menggunakan perlu input aplikasi dua kali kliniknya. ya. Ya, maksudnya nanti kalau dengan itu, ya, maksudnya itu yang penting itu kan nanti bisa untuk menunjukkan letak integrasinya dan di situ gitu loh. Nanti pada Iya, waktu ujian bisa menunjukkan itu. Nah, itu gimana tuh nanti dipikirkan ya nanti ya solusinya untuk bisa menunjukkan gitu loh. iya Pak. Nanti saya buatkan. Oh, oh, jadi makanya kan tadi kan dua kali kalau biasanya kan dua kali gitu. Inputkan di Iya, sistemnya di klinik udah itu, kemudian nanti inputnya lagi di BPJS. Nah, ini yang kamu buat kan sekali input di sistemnya klinik, nanti di BPJS sudah bisa terekod gitu kan ya. oke. Nah, itu nanti tolong dipikirkan itu, nanti bisa ditunjukkan itu. Kan letak core dari penelitianmu kan yang di situ tuh. Nanti kalau itu Iya tidak bisa Pak. ditunjukkan kan nanti penguji ngiranya itu bisa gitu loh. Oke. Ya, ya itulah. Dan Hmm, kurang itulah. Kalau aplikasi oke. yang lain saya rasa tidak masalah. Yang terpenting karena core penelitiannya di integrasinya itu dari dua sistem yaitu sistem di kliniknya dengan sistem yang ada BPJS itu saling terhubung, terintegrasi. Jadi nanti Iya, dengan adanya sistem itu kan tidak perlu si petugasnya itu input dua kali, cukup sekali saja di aplikasi klinik. Nanti di BPJS sudah mengikuti gitu loh. oke. Ya, ya itu tolong nanti Oke. dipikirkan bagaimana caranya. Mudah-mudahan nanti segera yang BPJS segera oke, segera on lagi. Tapi kalau Oke, memang Pak. belum ya solusinya ya gimana lah kamu punya cara untuk bisa membuktikan itu gitu loh. Tapi enggak apa-apa tuh Pak, misalkan saya buat API sendiri itu, Ya, buat ya, sistem lagi itu. ya, yang penting bisa terhubung ke BPJS. Bisa enggak? Kalau kesananya enggak bisa Pak. Jadi, Karena data mati ya, karena mati ya sana ya. iya, sekarang baru kemarin, minggu-minggu kemarin kan dihack Pak. Jadi nggak bisa ini. Sekarang baru diperbaiki gitu. Saya kontak beberapa kali dari IT BPJS yang di Semarang. Ya cobalah, anu dulu lah. Mudah-mudahan nanti bisa itu, bisa segera Oke, ya, oke, oke, Pak Eka. ya, mana ya? Oke, oke, makasih Pak. Oke. Ya.